Nah terus habis itu ada salah seorang menteri yang ngumpulin juga dana donasi. Maksudnya gini, mohon maaf lahir batin, Anda kan menteri ya gitu ya. Ngapain donasi Anda gitu. Nah yang kedua yang kita sayangkan adalah asbunnya pemerintah. Asal bunyi gitu. Hari ini korbannya sudah waktu itu ya, korbannya sudah 300. Terus ada yang ngomong, "Kak, masih 300 orang kan?" Ya Allah ya Rob, 300 tuh manusia loh, nyawa ya. Bukan biji kuaci loh ya, mohon maaf gitu. Ya berasnya dijatuhin dari helikopter gitu. Ini maksudnya mohon maaf ya, ini nenek-nenek meninggal juga tahu gitu ya. Beras itu dijatuhkan dari helikopternya teburai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Tepuk tangannya dong gitu ya, kayak penyajian gitu ya. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Tentunya kita pada hari ini kembali mengudara dan tentunya juga mengangkat tema-tema yang lagi hot dan juga menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan tujuan terutama untuk mengedukasi lah tentunya. Nah, kita masih berkutat dengan perkara bencana yang memang akhir-akhir ini masih menjadi perhatian. Sekalipun memang tadi kita mendapat informasi katanya sih algoritma media sosial down ya, yang berkaitan dengan pembahasan bencana. Apakah itu isu atau sebuah fakta? Wallahu a'lam lah. Tapi informasinya seperti itu yang kita dapat dari beberapa konten kreator yang saat ini berada di lokasi bencana. Dan pada sore hari ini, ya sore ya ketahuan kita tanya podcastnya hari apa. Pada hari ini kita akan mengangkat tema sebagaimana yang sudah kita posting di player channel Naira Studio Podcasting. Boleh ditampilkan? Ya, mental di tengah badai. Dampak kebijakan pada kesehatan jiwa masyarakat ya, kurang lebih begitu ya judulnya. Nah, dan pada hari ini juga kita menghadirkan dua narasumber. Ada Kak Dila. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam Bang Zain. Ya, kameranya boleh dihadapkan ke Kak Dila dulu biar kelihatan. Ya. Apa yang ini gimana kelihatan? kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Zain, sehat-sehat. Ya, dan di sebelahnya juga pasti ada Ustazah ini. Oh, ya, ada Kak Putri ya. Assalamualaikum Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah lama ya tidak mengudara di Naira Studio Podcasting ya. Meja ini merindukanku Kak. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Kak? Sehat alhamdulillah. Ya setelah beberapa kali turun ke daerah bencana ya, mungkin inilah waktunya untuk berbagi juga ya apa yang kita temukan. Luar biasa ya, biasanya berbaginya ke korban bencana, hari ini berbagi apa yang dibagi nanti kita coba Ke korban pemerintah. Ya. Oh wow. Ya, kita tanya apa yang bisa dibagi dari cerita di lokasi. Memang salah satu kepikiran saya kemarin kenapa panggil Kak Putri, karena kan aktif juga di menyalurkan bantuan. Kita pengen dengar cerita juga nanti di lapangan seperti apa. Okay. Dan intinya sampai dengan saat ini para relawan, kemudian konten kreator dan public figure lah yang sudah turun, bahkan yang sudah balik pun datang lagi ke sana itu masih ada sampai dengan saat ini. Nah, menariknya kenapa ini penting kami rasa dibahas ya di cerita kawan Zen Ridwan, karena memang kita agak terkejut gitu. Sebenarnya saya pribadi sudah agak lama sih, bukan agak lama ya, sudah lama rasa-rasa sepertinya ini akan berefek kepada kejiwaan ya kalau bahasanya kita ya, terhadap apa yang bolak-balik terjadi ya, benturan-benturan antara problem yang muncul ditanggapi pemerintah kemudian direspon oleh masyarakat. Bahkan kalau kita bilang hampir dari 10 ya, kalau kita bilang 7 konten kreator itu rata-rata mempertanyakan sikap pemerintah terhadap kebijakan ya, kemudian termasuk juga terhadap penanganan di lapangan. Jadi ini bukan sesuatu yang direkayasa kalau saya bilang, karena terjadi secara natural. Jadi yang dulu misalnya dia nggak suka bahas tentang masalah politik, nggak suka dengan masalah kebijakan, misalnya kayak kita pernah lihat tuh konten kreator Gio Bray ya, kalau saya nggak salah, mungkin ya halo Bray gitu ya, ngomongnya begitu. Nah, beberapa kali tampilannya di lewat di beranda kita itu sudah membahas masalah-masalah kekecewaan beliau sebagai seorang bagian dari masyarakat yang saat ini punya follower lumayan banyak juga, ngerasa
kecewa gitu loh. Sampai beliau tuh buat konten-konten menggambarkan ini loh realitanya seperti apa. Berita ini akan di-up ke permukaan agar kemudian pemerintah tuh bergerak cepat menyelesaikan problem ini. Ya kita nggak tahu juga di beberapa wilayah yang terisolir itu faktanya seperti apa ya. Apakah memang problemnya masalah listrik saja atau memang sudah merambah kepada perkara kelaparan. Ada beberapa informasi yang kita dapat justru ada beberapa warga yang sakit dan meninggal itu salah satunya karena kurangnya bahan-bahan makanan konsumsi di sana gitu. Ini sangat memprihatinkan sekali ya. Kalau mungkin ada juga konten kreator yang dari Pekanbaru yang kecil-kecil itu siapa namanya? Maggie itu. Ya, Bang Maggie ya, itu Bang Maggie loh manggilnya. Itu Bang Maggie juga sudah berkali-kali juga datang itu dari Jakarta, beliau kayaknya domisili di Pekanbaru, kemudian balik kemarin ini balik lagi mau niat lagi balik ke sana gitu kan. Kita ngelihat juga ada beberapa konten kreator dari Malaysia ya, itu yang pakai rambut gondrong, kemudian ada Aisar juga terakhir yang muncul dan beberapa konten kreator yang memang ngerasa terpanggil aja gitu kan, mungkin mereka melihat bahwa ketika bantuan tidak bisa diterima dari luar, apa yang harus mereka lakukan gitu kan kalau seandainya tidak langsung terjun ke lapangan. Bahkan kemarin juga kita melihat adanya bantuan pembangunan rumah ya 1.100 sih. Huntara ya. Jadi Suicin apa sih? Saya lupa. Soci ya. Soci. Itu ada berapa unit 1.000 ya? 1.000 rumah yang rencananya akan dibangun. Itu juga informasinya yang kita dapat ya. Nanti mungkin perlu divalidasi lagi dari lobby-lobbynya gubernur kepada asosiasi itu katakan gitu. Nah ini masih menjadi tanda tanya besar dan memang ini problem inilah yang kayaknya sih kalau orang bilang itu gejolak mengakumulasi makin gede. Kalau orang bilang kan ngedumbel tapi nggak ada diomongin juga kan akhirnya menjadi problem yang mengejutkan ketika kita melihat kemarin ke beranda ada salah satu tampilan mungkin yang perlu dimunculkan di layar kita dari psikologi ya. Nah ini ada cerita dari psikolog cerita banyaknya klien yang datang stres karena negara. Ini saya kurang gede bacanya ini apa ya. Baru kali ini terjadi selama 7,5 tahun karirku sebagai psikolog. 2 klien berturut-turut datang bukan karena masalah pribadi, tapi karena di stres ya. Dia stres maksudnya mungkin. Dia stres karena negara. Di stres betul di stres. Di stres ya menurutnya. Oke, sebelahnya lagi mungkin yang kecil itu kurang boleh digedein sedikit. Aku tahu kesehatan mental itu berkaitan erat dengan isu struktural. Tapi biasanya klien nggak menyadari itu. Nah, ini menarik nih. Lah ini datang-datang langsung nangis dan bilang. Baik, mungkin ini beberapa screenshot yang kami dapat untuk menjadi sebuah bahan ya. Sebagai alasan juga kenapa kita ngerasa ini penting. Dan jadi tanda tanya besar tuh di bagian akhir tadi. Sebenarnya ini sudah mengejala bagi seorang psikolog tuh sudah bisa membaca itu. Yang kemudian korbannya adalah masyarakat. Gitu kan. Nggak pakai plus 62 ya. Nah, kita hadirkan Kak Dila di sini pengen menyamakan persepsi sebenarnya. Ya kalau orang bilang validasi nggak apa-apa lah ya. Pengen mau validasi juga. Ini di Medan kejadian nggak sih? Kak Dila? Di Medan ada, cuman untuk datang ke saya sendiri belum. Cuman kemarin ada mau nge-refer ke kita dari dia terapis anak, jadi orang tuanya. Tapi belum kita tanganin. Hanya saja untuk kasus serupa seperti ini juga sudah pernah ditanganin Bang Zain waktu masa pemilihan Pilpres. Jadi ini klien saya sampai sporing, kabur dari rumah karena pilihannya tidak sesuai dengan orang tuanya. Oh, perbedaan pilihan saja? Iya, tapi di lingkungan kerjanya dia juga dapat tekanan, dia berbeda dari teman-teman yang lain sehingga dia dapat banyak pressure dari keluarga maupun teman. Jadi kasus seperti ini tuh kalau di saya bukan pertama kali yang saya dengar gitu kan. Pernah saya alami sendiri di beberapa tahun sebelumnya pas kita Pilpres. Oh, berarti itu berkaitan dengan beda pilihan saja ya. Tapi itu terkait juga dengan kebijakan ya. Iya. Kalau yang terdampak langsung dengan kondisi ini? Jadi sebenarnya bencana ini tuh kan bukan hanya menghancurkan rumah, menghancurkan harta benda, tapi juga menghancurkan harapan,
menghancurkan masa depan lah, kita bilang menghancurkan keamanan dan kenyamanan saat ini gitu kan. Di saat mereka sedang lagi mau pulih, mereka harus berbarengan dengan ini juga terdampak dari kebijakan-kebijakan yang cukup lamban, cukup ribet gitu ya. Sehingga hari ini kita akan membahas bagaimana hal itu semua, kebijakan-kebijakan tersebut yang tidak sensitif, tidak sesuai dengan apa ya kita bilang, dengan kondisi darurat saat ini ya, yang dimana bisa memperburuk pulihnya masyarakat gitu kan. Untuk pulih, ada yang masih suaranya? Masih aman. Gak ada, saya nggak dengar. Oke. Halo, oke. Untuk pulih sendiri itu kan berproses ya, nggak hanya sekadar fisik dan struktural, tapi juga mental kita juga harus pulih. Dengan adanya sistem yang seperti ini membuat pemulihan juga lebih lama. Lalu mirisnya ini juga berdampak ke masyarakat lain di daerah lain yang mungkin tidak terdampak bencana gitu kan. Masalah keresahan ini gitu kan. Kenapa? Kalau ditanya Bang Zain kenapa? Karena kan kita pasti kecewa, kita marah, kita menyimpan banyak kekesalan gitu kan, sehingga bisa jadi stres kronik atau stres akut gitu kan. Terus juga kalau kita dari psikologi bencana sendiri itu terbagi dua, ada dampak fisik ya, kita tahu kehilangan pekerjaan, rumah, harta benda, tapi juga kita kehilangan secara psikologis itu ya, kita jadi nggak berdaya, kita nggak punya harapan. Nah ini muncul kebijakan-kebijakan seperti ini bisa memunculkan sinisme, apatisme dari masyarakat, ya cemas dengan kebijakan-kebijakan selanjutnya, nggak percaya lagi dengan pemangku kebijakan saat ini. Itu yang bakal terjadi. Lalu bagaimana nih, biar gampang ya memahami dinamikanya. Ketika seseorang scrolling media sosial, mungkin ini yang nggak turun ke lapangan, apalagi yang turun ke lapangan mungkin betul. Akan lebih ini lebih traumatik ya kan? Masalahnya ketika kita datang ke situasi yang mencekam, itu kan memang pasti berdampak ke psikologis ya. Makanya kayak ruang ICU itu nggak boleh anak-anak masuk. Bukan karena virus atau apapun, tapi kondisi mencekam. Di sana tuh kan sama halnya, mungkin bahkan lebih buruk kondisinya ya. Kita itu bergejolak ke sana itu melihat, membayangkan dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan pasangannya, anaknya. Oke lah, rumah itu hilang, tapi lebih berat kita kehilangan orang terdekat kita. Ditambah kita yang udah tahu gimana kondisi lapangan melihat kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Oke, kita balik ke orang yang mungkin nggak terjun ke lapangan, hanya scrolling media sosial. Itu kan ada emosi yang muncul ya. Jadinya mudah tersulut di rumah. Terus ada konflik rumah tangga, belum lagi anak-anak ya. Ini juga berdampak ke anak-anak. Kita ngerasain harus orang dewasa aja, tapi anak-anak udah ada di sekitar kita. Ketika kita marah dengan pemerintah di depan TV, ketika kita berdebat sama pasangan kita terkait pemerintah atau kita berdiskusi, anak-anak itu kan memang tidak paham akan kebijakan, tapi anak itu bisa meresap emosi orang tuanya. Jadi anak juga bisa terpapar dari stresnya yang dialami oleh orang tua. Begitu sih Bang Zain. Baik. Oke, berarti intinya kalau secara langsung untuk yang kejadian ini belum ada ya? Terus saat ini saya belum ada menanganin. Ya? Baik. Masih fokus dengan biasa. Biasa ya. Masalah Jule kali ya. Sebut merek. Aduh sorry. Itu nanti kita bahas di balik layar. Di balik layar ya. Baik, kalau ke Kak Putri nih, kita pengen tanya juga. Kan tadi di awal kita sampaikan bahwa Kak Putri udah sempat langsung ke lokasi ya. Oke, ini audionya bagus sudah ini. Tadi kita sempat sampaikan ke Kak Putri sempat ke lokasi dan mungkin paling jauh kayaknya di daerah Langkat kayaknya. Terakhir yang turun langsung ke Tanjung Pura, tapi ini kita mau turun untuk trauma healing ke Tamiang. Kita udah sampai dekat Tamiang ini. Ya, kita udah beberapa kali turun ke Tamiang, tapi tim. Kalau yang aku langsung tuh Tanjung Pura. Kalau tim itu udah 3 kali kayaknya udah turun. Yang ketuanya selalu belakangan ya. Anak muda muncul belakangan. Kalau Kak Dila sendiri sudah ada tim juga atau ada yang diminta? Udah ada, nanti rencana insya Allah di tanggal 7, 8, 9 Januari insya Allah. 8, 9, 10.
8, 9, 10 ya, Januari awal dengan, tahun ya. Iya, dengan tim dari kantor, mahasiswa juga. Kita berkolaborasi untuk memberikan gak hanya donasi tapi juga terapi, terus juga terapi lah untuk anak-anak ya di sana dan lansia, kelompok-kelompok rentan. Baik. Nah, kembali ke Kak Putri nih yang tadi sudah ini kayaknya kesana. sudah kesana nih. Apa tanggapannya terkait dengan pemberitaan tadi di media sosial? Ya pertama sebagai yang turun langsung, nanti sebelum kita bahas bagaimana Islam melihat ini ya, karena Islam kan sudah punya jawabannya mulai dari Quran, kemudian dari sejarah, siroh-sirohnya itu kan sudah lengkap ya, dan ada sih yang menarik hari ini yang mungkin akan aku sampaikan tentang bagaimana pemerintah itu ternyata di masa keemasannya Islam itu pemerintah sangat bertanggung jawab sampai kepada mental masyarakatnya gitu. Nah mungkin yang untuk pertama aku sedikit gemes di awal ketika status bencana itu kemudian jadi perdebatan. Status bencana nasional. Ada yang bilang, oh ini harus naik ke skala bencana nasional. Aku sempat bikin konten. Jadi waktu awal-awal banjir aku bikin konten dan lumayan rame. Nah itu ada yang komen gini, kenapa sih ngotot banget bencana nasional gitu? Bukannya Palu juga sehancur itu nggak jadi bencana nasional ya? Bencana nasional itu cuma 2, tsunami sama COVID, dia bilang gitu. Ada yang komen kayak gitu. Aku cuma jawab gini. Aku nggak masalah sama statusnya. Mau statusnya hubungan tanpa status pun, ya. Ini sekarang yang kita perlukan adalah kepentingannya status bencana itu akan memudahkan masuknya bantuan. Oke, ada juga yang ngedebat. Kalau nanti dibikin jadi status bencana nasional, maka kemudian akan muncul travel warning. Dari luar negeri nggak akan berani masuk ke Indonesia. Mohon maaf, yang kena kan cuma 3 provinsi, nggak satu Indonesia ini juga yang kemudian orang jadi nggak berani masuk gitu ya. Jadi pertama itu sih status bencana nasional itu terserah lah mau statusnya apa. Yang penting ini kayak mana ceritanya mobilisasi bantuan bisa cepat gitu. Karena mereka terkatung-katung loh kayak 5 hari aku datang ke Tanjung Pura itu sudah 5 hari pasca banjir ya. Itu air masih sepinggang orang dewasa. Di beberapa titik ya atau bukan di semua? Merata ya. Merata, Tanjung Pura itu hampir merata. Itu kami belum ke Tamiang ya, baru Tanjung Pura. 5 hari nggak ada listrik, makanan nggak masuk, terutama ke daerah pelosok. Sebenarnya titik awal kami itu sampai kayak nyebrang sungai gitu, yang harus naik sampan 1,5 jam, tapi nggak bisa karena barang yang kita bawa banyak banget, jadi over, nggak mungkin juga pakai berapa banyak perahu itu nggak cukup gitu. Akhirnya kita cari titik yang masih bisa dilalui sama truk, karena kami pakai truk besar ke sana. Nah itu kan bayangin aja gitu, bukan sekedar lapar atau apanya, orang dalam kegelapan 1 minggu nggak ada listrik, nggak ada air bersih, nggak ada makanan, kayak mana gitu mentalnya. Dia mungkin ngerasa kayak Tuhan kiamat kayak ini gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan status bencana nasional. Nah yang kedua yang kita sayangkan adalah asbunnya pemerintah. Asal bunyi gitu. Hari ini korbannya sudah, waktu itu ya, korbannya sudah 300. Terus ada yang ngomong, Kak masih 300 orang kan? Ya Allah ya Rob, 300 itu manusia loh, nyawa ya. Bukan biji kuaci loh ya, mohon maaf gitu. Itu ratus itu manusia gitu. Sedangkan Malaysia kan juga kena ya. Malaysia itu kena dan kalau nggak salah mereka korbannya cuman 3 orang apa 4 orang gitu. Thailand mungkin? Enggak, Malaysia. Ya? Malaysia. Karena aku abis seminggu apa beberapa hari pasca banjir itu aku ada tugas ke Malaysia dan aku emang ngeliat gitu ya, mereka kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal daerah itu sempat terdampak. Yang aku datangin itu sempat terdampak. Tapi kayak udah cepat bersih aja. Nah baru-baru ini kan Korea kalau nggak salah ya, ada juga case-nya gitu. Korea kebakaran. Terus korbannya sekitar 4 orang tadi. 4 orang ya. Nah itu langsung jadi bencana nasional. Maksudnya gini, terserah lah kalau memang pemerintah belum bisa ngebantu, tapi tolonglah jangan melakukan pengabaian emosional. Itu kan namanya pengabaian emosional. Orang lapar dibiarin ya. Orang dibilang udah jelas-jelas orang yang turun ke lapangan bilang nggak ada listrik. Bisa-bisanya ada yang ngomong ya, udah nyala kok tidak semencekam itu. Anda kan belum turun, assalamualaikum gitu ya. Coba deh turun. Mau kayak mana mencekamnya, dicekek sama hantu gonggong baru gitu. Jadi ayolah gitu, jangan asbun. Jadi antara 2 itu sih, status bencana untuk memobilisasi bantuan itu perlu. Walaupun gak ada statusnya ya terserah lah. Ini kan kayak kemarin, ada berapa banyak bantuan dari Malaysia gak bisa masuk. Iya, betul. Hanya gara-gara menunggu status bencana. Dan akhirnya kan barang-barangnya ada yang rusak. Ya bayangin ketahan sekian minggu, barang-barangnya ada yang rusak dong, tidak segera digunakan. Terus habis itu asbun-asbunnya pemerintah ini gitu ya. Dan kayaknya juga
aku walaupun udah jarang nonton TV ya, tapi kok kayak berita banjir ini kayak dibungkam gitu, kayak dibungkam sehingga tidak all out gitu. Kita bandingkan dengan beberapa, kita tahu lah, emang pemberitaan di Indonesia ini Jawa sentris. Kita udah tahu itu. Zaman aku kuliah juga kita udah dikasih tahu pemberitaan di Indonesia ini Jawa sentris, kebijakan juga Jawa sentris gitu ya. Untung lah orang Sumatera ini sabar ya, gitu ya, sabar aja gitu. Jadi ini juga menjadi tambah menyedihkan ya. Ditambah lagi dengan semua lah mobilisasi bantuan yang rendah, kemudian juga asbun pejabat bukan satu loh ya. Kalau satu bisa dimaafkan, ini banyak loh yang mengatakan mulai dari listrik, keadaan, status bencana, apalagi nggak usah nyinyir segala macam. Kita bukan nyinyir, kita tuh lagi memperjuangkan ada manusia yang kita di depan mata kita bertahan hidup dengan separah itu loh gitu. Jadi sebagai kita yang turun di lapangan itu memang ketidakbijakan pemerintah pada saat selama proses banjir ini ya, bencana banjir ini, beberapa hal cukup disayangkan. Sekali lagi kita bukan mengkritik ya, tapi lebih kepada memberi saran bagaimana orang-orang yang masih bertahan hidup ini diperpanjang lah usia hidupnya gitu. Setidak-tidaknya janganlah dibikin cepat mati gitu loh. Itu aja sih. Ada ini juga saya baca di Instagram juga tentang yang Kak Putri bilang berapa hari loh mereka itu terabaikan lah, nggak ada listrik, nggak ada air bersih. Bahkan ada yang bilang lebih baik aku tuh mati kemarin pas kebanjiran dibandingkan aku tersiksa mati hidup-hidup kayak gini. Iya benar. Karena kan nggak ada makanan bang berhari-hari. 11 hari anak mereka, bayi dan balita tuh makannya Indomie karena itu cuma yang dikasih. Dengan air-air yang seada-adanya itulah. Airnya pun air kotor karena nggak ada air bersih kan selama banjir itu gitu. Terdampak semua ya. Kemarin saya aja ke mall aja nggak ada air bersih, nggak ada air mineral loh karena saking traffic. Pengunjung rame, apalagi di sana yang akses untuk mendapat airnya susah. Kita kan di mall tuh harusnya ada banyak gampang ya dapat air. Ini kita susah karena traffic yang tinggi gitu kan, pengunjung yang tinggi, apalagi mereka yang terpapar di sana ya kan. Baik, oke, melihat dari pernyataan dua orang saksi ya narasumber kita tadi, ada lihat ya kemarin heboh-heboh tentang liputan dari salah seorang reporter CNN yang di take down akhirnya dan masih simpang siur nih apakah ditangkap kah, dipersoalkan kah atau apa, kita masih belum tahu karena memang beritanya masih abu-abu. Cuma sih terkait di take down-nya ini saya mau make sure dulu benar-benar di take down atau enggak sih sebenarnya videonya itu? Aku nggak terlalu ngikutin by the way, tapi begitu itu muncul sebagai dulu mantan jurnalis ya gitu ya. Di satu sisi dulu kami diajarkan bahwa ketika kita menyampaikan berita itu kita harus netral. Ya, kita tidak boleh sedih, misalnya kita sedih gitu, tapi kita harus tahan nangis gitu. Makanya kan salah satu awal-awal yang dikritis itu adalah ketika wartawan pada zaman tsunami lah ya, yang dia udah nggak tahan lagi, akhirnya dia nangis. Nah itu kan sempat dikritisi karena di dunia kita jurnalis, kita kalau nyampaikan berita itu harus netral, nggak boleh pakai embel-embel perasaan gitu. Nah yang kemarin itu di satu sisi aku bisa paham ya, di satu sisi aku paham pakemnya jurnalis itu harus netral, tapi di sisi lain dia manusia biasa ya, yang kemudian perasaannya pasti terguncang lah ngeliat kondisi kayak gitu. Nah pertanyaan kita sebetulnya lebih kepada yang ngelihat itu ketika itu misalnya benar-benar di take down, ini kan membuat harapan terhadap pertolongan dan respon cepat dari pemerintah itu semakin jatuh kan, semakin kayaknya kehilangan harapan gitu, kepercayaan. Kayak buktinya dihapus gitu. Iya, nah ini gimana nih komentarnya? Silakan. Dari siapa dulu Kak Dila mungkin? Ya mungkin boleh ya menambahkan dulu, menjawab pertanyaan Bang Zin. Pasti banyak nggak usah di take down pun, misalnya kebijakan saat ini yang sudah ada sempet tuh mau dibuat kalau donasi harus dilaporkan dulu saja. Itu sudah memperibet, orang sudah mencekam di sana. Udah di ujung gitu loh, dia masih kita harus melapor dulu. Mungkin pengennya gini, kamu ridho nggak aku donasi? Ridho sayang gitu kan? Iya, tapi atas nama aku ya, bilangnya gitu. Oke. Jadi itu membuat orang kehilangan kepercayaan. Jadi kalau mau menyumbang pun akhirnya takut salah, takut melanggar, akhirnya kepercayaan antar warga juga akhirnya kan nggak semua orang. Ini bakal muncul pertanyaan baru lagi nih kalau mengembang ke arah sana. Iya, ternyata tuh nggak semua orang itu dengan satu tujuan dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Ternyata ada makhluk-makhluk lain di luar sana itu yang pro gitu ini dengan kebijakan. Apa yang tadi mau ngeliat makhluk
Jadi ketiadaan alis mau ngeliat makhluk lain. Benar sekali. Jadi melihat makhluk-makhluk lain yang ternyata mereka pro gitu dengan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal ini gitu kan. Dan itu tadi terjadinya ribut antara warga, antara masyarakat, terus juga miss kepercayaan lah, mistrust dengan pemerintah begitu kan, hingga akhirnya mau berbuat sesuatu pun jadi bingung. Itu khususnya mereka-mereka yang mungkin sebagian orang, walaupun sebagian lagi ya kalau udah situasi bencana darurat seperti ini, saya sih menyarankan untuk kasihlah bantuan sederhana, jadi cepat tanggap gitu loh Bang Zenia kan. Dan memang pada akhirnya ini berdampak ke banyak elemen gitu kan. Kita nggak percaya sama pemerintah, saya bilang tadi, ke pemangku kebijakan juga begitu Bang. Kalau Kak Dila sendiri jujur masih percaya nggak sih sama pemerintah? Rukun iman keberapa? Kalau jujur lihat fakta yang sekarang lah, trustnya berapa persen kira-kira? Kalau saya katakan bukan percaya nggak percaya, percaya dalam hal apa ini? Ya terkait dengan ini kebijakan dan rasa mengayomi terhadap masyarakat. Oh, kebijakan mereka pro dengan masyarakat mengamalkan sila berapa itu? 5. Keadilan sosial. Kalau boleh jujur, artinya begini, ini kan sudah pada titik di mana keterkesan bahwa masyarakat itu dibiarkan dalam kondisi tidak itu, berpihak, kan? pemerintah tidak berpihak begitu kan. Ya, saya 100% untuk tidak percaya pemerintah tidak berpihak. Lebih fatal lagi rupanya. Emang nggak percaya gitu loh Bang. Aku udah nungguin kan aman gak nih jawabannya. Nggak aman sih. Saya sudah siap untuk tenggelam. Karena kita lihat tadi kan sebagaimana sampel lain yang diambil Kak Dila terkait dengan donasi ya. Iya. Itu kan menggambarkan seolah-olah Aneh. ada kesan mau cari panggung juga. Mencari panggung kemudian yang jelas masyarakat secara nggak langsung menggambarkan bahwa mereka nggak mau nitipin dana ini ke. Iya. Itu kan dan ada yang lucu loh. Jadi kan ada, kita nggak usah sebut nama, seorang influencer kan ya, influencer ngumpulin kalau nggak salah dalam waktu sekian hari 30 miliar. Kita udah tahu bersama lah siapa. Nah terus habis itu ada salah seorang menteri yang ngumpulin juga dana donasi. Maksudnya gini, mohon maaf lahir batin, Anda kan menteri ya gitu ya. Ngapain donasi Anda gitu? Kenapa nggak pakai uang pemerintah? Ya kan kita punya pajak dan udah jelas loh, Menteri Purbaya itu sudah bilang sekian miliar itu alokasi dana penanganan bencana. Bahkan Sumatera Utara sendiri punya ya. Jadi Sumatera Utara punya sekian, kemudian nasional punya sekian gitu. Itu udah jelas dana penanganan bencana itu ada di dalam anggarannya gitu. Dan dia sudah sudah mention. Bahkan Pak Purbaya bilang, ya nanti kita cek lagi deh berapa sih sebenarnya besarannya gitu. Jadi maksudnya itu kayak ya. Udah kok katanya udah turun tapi nggak tahu ya. Turun kemana? Dilanjut dulu Kak. Tunggu, turun kemana? Dilempar dari helikopter. Iya. Silakan dilanjut Kak Dila. Ya udah itu aja sih. Sudah turun katanya. Sudah turun ya. Pokoknya kalau dari saya sih begitu ya Bang Zin. Berarti intinya memang ini gambaran secara nggak langsung ya, ketika ada aksi pasti ada reaksi kan dari masyarakat terhadap rasa ketidakpercayaan itu. Akhirnya sebetulnya masyarakat nggak ngelihat bahwa ini percaya atau enggak, cuma masalah pengen cepat aja kan. Kalau saya lihat kan lebih ke situ ya. Jadi mungkin ini sih bukan soal cepatnya juga ya. Mereka butuh penanganan gitu. Jadi terserah lah mau cepat mau apa, kayak ini gimana, kami ini mau diapain gitu loh. Sampai sekarang itu loh mereka terkatung-katung nggak punya tempat tinggal. Iya. Kayu-kayu malah dilarang lagi ya. Nah itu kan lebih lucu lagi tuh. Itu sempat aku bahas tuh ya, masalah kayu-kayu. Katanya gini, ini kayu-kayu yang kemudian menghancurkan rumah warga itu ya 90% itu ya, yang katanya jatuh sendiri itu, konon kan kayunya bunuh diri ya, mati sendiri dia gitu. Jadi si kayu-kayu ini kan kemudian menghancurkan rumah warga. Nah warga nanya ini boleh dipakai apa enggak gitu. Pada saat itu kan bangun rumah ya? Iya, untuk bangun rumah atau minimal bikin apalah yang ya buat hunian sementara kali huntara. Nah terus habis itu ada yang tanya gitu kan, loh ada yang marah nggak nanti gitu. Kalau nggak salah ada pakar hukum dari Unair, dia bilang selama itu tidak diperjualbelikan nggak ada masalah. Kalau diperjualbelikan baru jadi masalah gitu kan, karena nggak tahu siapa yang punya. Tapi kalau dipakai sendiri ya silakan aja gitu. Nah terus di kolom komentar ada yang komen gini, dia bilang gini, nggak apa-apa bapak ibu pakai aja. Kalau ada yang marah berarti punya dia. Itu jawabannya ya. Iya. Baik. Oke, sebentar ini karena ada gangguan audio, minta tolong dulu player kita ditampilkan, dibantu dulu. Oke, tes. Oke, aman.
Tadi udah bocor sedikit sih. Sampai mana tadi lanjut? Kayu ya? Sampai kayu. Iya, si kayu-kayu itu gitu. Jadi ya udah kalau memang ada yang merasa punya dia pasti ya udah minta aja pertanggungjawaban ke dia kan yang punya. Iya, ketahuan siapa orangnya ya. Tapi kalau dari saya sendiri kan Bang Zain melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi dalam kasus bencana pun karena memang pemerintah kita semuanya berdomisili dan pusatnya ada di Jawa. Ya. Memang ini kita memang harus berkolaborasi. Jadi kita memang nggak bisa juga sepenuhnya berharap di pemerintah karena saya paham juga pemerintah pasti agak sedikit kewalahan karena jauh. Karena mereka juga nggak maksimal sih kayaknya menangani kita. Karena kan masalah pemerintah kan banyak ya begitu. Banyak ini banyak. Udah banyak benar yang dibuat ya masalahnya. Iya, banyak banget masalah yang dibuat. Masalah yang ada gitu. Wah, dibuat. Bahaya. Masalah yang ada gitu dibuat sama masyarakat. Jadi maksud saya memang harus berkolaborasi. Misalnya kita tenaga kita pun mau ke sana kalau misalnya masih banyak waktu di awal-awal ya masih banyak akses yang belum bisa dilalui. Kita kan butuh pemerintah untuk angkat si pohon-pohon itu gitu loh. Batang-batang pohon iya, itu kita ya. tuh ngebantu nih, mungkin dari Kaputri timnya ngumpulin donasi. Kita dari sisi psikologis memberikan penanganan kepada kelompok-kelompok rentan, kayak lansia, anak-anak begitu kan. Nah, pemerintah nih tolong bangun rumahnya, angkat di kayu-kayu itu. Akses jalan diperbaikin. Iya, ini diperbaiki Bang Zain, tapi di waktu-waktu tertentu kayaknya. Pada saat presiden datang. Ya, ini jadi problem ya, dimana sebenarnya kalau kemarin juga kita lihat ada beberapa konten kreator sebenarnya agak ngerasa kecewa dengan statement dari pemerintah yang menyatakan di tengah bencana masih ada yang memberitakan kebohongan-kebohongan. Jadi beberapa konten kreator itu betul menyikapi sebenarnya mereka kepengennya yang di lapangan saat ini ya, mereka kepengennya itu informasi-informasi yang mereka sampaikan itu maksudnya agar segera direspon kemudian yuk bekerja sama, berkolaborasi gitu ya. Paham juga sih seperti yang disampaikan sama Kak Dila tadi bahwa keberadaan mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, kita belajar dari tahun 2004 ya terkait dengan tsunami, presiden tuh berkantor di sana. Harusnya kan. Kantor darurat ya. Iya, berkantor, intinya dia berkantor harus di sana. Gitu loh. Jadi Supaya tidak melihat langsung. Iya. Itu sih sebenarnya. Melihat, memantau progresnya seperti apa kan gitu. Karena kalau kondisi yang sekarang ini agak berbeda memang. Kalau ikuti judul film agak lain memang. Jadinya kan mungkin ya karena beberapa staf-stafnya yang punya kebijakan tersendiri yang kita nggak paham. Tapi perlu dipahami juga harapannya sih sebenarnya bagaimana pemerintah bisa menyikapi perkara ini sebagai bentuk feedback saja antara konten kreator yang di sana itu atau influencer atau relawan yang melaporkan itu sebenarnya lebih kepada pengen berbagi tugas lah istilahnya gitu. Mana tahu kan mereka dengan segala keterbatasan dan administrasi yang agak ruwet mungkin kan gambarnya seperti itu. Itu tadi maksud saya Bang Zain. Saya mau menjelaskan tentang terkait itu. Belum lagi saya agak sedikit curiga gitu karena ada beberapa kali muncul gitu kan tayangan nggak tahu ini influencer atau siapa dia bilang nge-influence lah intinya bahwa kurangin konten-konten kebencana, ngapain ke tempat bencana cuma untuk buat konten begitu kan. Nanti kita akan tampilkan. Mereka juga manusia, mereka tuh bukan zombie gitu-gitu kan. Nggak tahu apakah tujuannya untuk meredupkan berita tentang bencana ini ataukah memang itu pure ketulusan dia ya untuk tidak mendokumentasikan. Sebenarnya mendokumentasi boleh ya Boleh kan. aja. Boleh aja, yang penting ya dia dengan sukarela mau didokumentasikan, kita izin kalau memang dia kalau misalnya kita tidak Wajahnya ada izin di-blur di-blur kan biasanya. bisa begitu kan. Jadi nggak perlu menggiring opini bahwa jangan lagi turun hanya untuk membuat konten. Karena sebenarnya di Indonesia ini kan sudah tahu ya, dia harus viral dulu, harus banyak videonya baru ditanganin gitu ya. Sudah jadi rahasia umum ya sebenarnya. Malah ditutup gini dengan berita-berita lainnya tentang MBG dari libur misalnya, Dia terus ada juga ambil rapot bapak-bapak. Ambil rapot anaknya enggak? Enggak kita enggak. Ini ada juga nih, gara-gara ngebahas ini aku jadi teringat kan. Jadi ada salah satu, ya bisa dibilang tokoh negara kali ya gitu. Pokoknya orang penting di sekitar pejabat negara gitu yang bikin konten a day in my life. Ngunjungin korban banjir gitu. Terus aku komen di situ kan, kok pikir estetik, kok empatik. Nah, mungkin yang dimaksud tidak boleh bentuk konten yang seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh ya. Yang dia mempositifkan dalam Hal bentuk yang- iya gitu. Itu jadi akhir jatuhnya kan empatik jadi. Baik. Oke, kita pengen tampilkan foto kali atau video ya ini terkait dengan kemandirian nih dari warga bantu warga nih. Boleh ditampilkan mungkin korban bantu korban ada? Korban tolong korban dia.
Dan ini banyak jumlahnya, bukan cuma satu ya. Termasuk kita yang relawan mandiri juga kan akhirnya turunnya seperti itu. Ada kosong? Kenapa? Bukan, ini yang tentang bantuan itu loh. Kosong. Baik. Berarti intinya gini, kita ngelihat bahwa ada pengumpulan donasi ya sekitar 500 juta terakhir itu yang dimana influencer ini atau content creator ini kemudian berhasil mengumpulkan dana donasi itu dan untuk membangun solar panel di beberapa titik yang kemudian mungkin lihat ya itu notis kemarin yang termasuk juga kemudian dari situ berencana untuk bagaimana bisa ngidupin mesin air agar air bersih itu bisa dinikmati oleh masyarakat gitu kan. Nah, ini tindakan ini pertanyaan kita ini, tindakan yang dilakukannya ini kan terkesan bahwa tanpa pemerintah juga sebetulnya kayaknya masyarakat bisa. Ini efeknya gimana kira-kira? Bisa dikasih tanggapan dari sisi psikologis mungkin dari mungkin Putri juga. Boleh. Jadi silakan. Memang ini bentuk seharusnya kan yang kayak gitu itu kerjanya pemerintah ya. Mereka yang harus tuh utamakan listrik, air, terus juga tempat tinggal. Itu yang utama. Oke lah kalau mereka nggak bisa mengeluarkan dana, harus mereka open donasi lagi untuk korban, setidaknya mereka menyediakan itu. Dan ketika masyarakat ini kan banyak ya kepalanya ya gitu. Seharusnya kan di pemerintah juga banyak kepalanya yang harusnya mereka bisa saling memberikan masukan ya, brainstorming gitu kan. Ini kan hasil dari banyak keresahan gitu kan. Akhirnya ide nih bagus donasinya, donasi yang bisa ini center yang pakai tenaga surya jadi siang dihidupin jadi malam mereka ada lampu begitu kan. Bagus donasinya seperti itu kan, itu ide-ide kayak banyak nih yang ayo kita donasinya makanan yang siap saji langsung dimakan kayak telur rebus, pisang rebus, jagung rebus yang udah di vakum jadi mereka tinggal langsung konsumsi karena kan keterbatasan. Malah pemerintah ngasihnya ya udah mie instan. Iya gitu ya harus sama beras yang nyecer di tanah. Iya kan repot ya. Jadi memang hal-hal seperti ini tuh akhirnya kelangkaan gas segala macam akhirnya kan buntutnya ke situ kan nanti. Iya, kelangkaan gas, air juga sulit digapai gitu kan, dan akhirnya masyarakat punya banyak ide nih. Jadi masyarakat tuh pintar. Masyarakatnya pintar-pintar Masya Allah tabarakallah hingga akhirnya muncul. Yang bodoh siapa? Masyarakat lah yang pintar gitu kan, hingga akhirnya itulah malaikat ya mulutnya pengen nyambung aja. Jadi akhirnya itulah, mereka melakukan banyak gebrakan pembaruan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan ini menunjukkan orang yang melihat, karena kan yang pasti ini dikontenkan ya. Tujuannya untuk mengedukasi, nggak ada, kalau menurut saya terlepas apapun niatnya mengkonten itu sangat bermanfaat buat kita. Tapi yang jelas kan secara ininya mereka kan juga harus ada report sama donatur kan. Iya benar. Kami juga ada gitu. Benar. Jadi itu membuat masyarakat lainnya nih ya melihat kita bisa kok bantu gitu, kita bisa kok ngelakuin itu. Dan sebenarnya kehilangan kepercayaan ini itu udah dari jauh sebelum adanya bencana ini juga sebenarnya masyarakat itu sudah mulai kurang kepercayaannya kepada pemerintah. Nah, kalau saya tanya aja, kira-kira mulai kapan? Saya ingat Kak Dila. Udah lama lah ya. Mulai dari kalau dengan pemerintahan yang baru dengan pemerintahan mulainya adanya MBG ini sudah mulai kehilangan. Baik terjawab itu. Iya. Tapi aku jadi teringat sesuatu. Ini unik. Karena selama aku open donasi, tadinya kan aku pikir open donasi, aku pribadi ya, bawa nama pribadi, pertanggungjawabannya juga pribadi gitu. Lucunya aku malah dititipin dana dari kementerian. serius. Jadi ada satu kementerian, gak usah disebut, ada satu kementerian ngubungin, Mbak katanya nyalurin ya buat daerah Sumatera Utara. Oh iya benar, saya nyalurin di daerah Sumatera Utara, boleh gak kita titipin gitu, nanti tolong ini laporannya aja ya, nanti pelaporannya gini. Dan mereka nggak ribet, asli nggak ribet. Mereka kirim dana, cuma minta laporan perincian belanjanya apa saja sama foto pada saat penyerahan dengan menggunakan logo mereka gitu. Tapi aku jadi kepikiran gara-gara obrolan kita barusan, iya juga ya, kan itu kementerian. Iya juga ya, nitipnya ke masyarakat ya. Jadi aku kayak, kok iya ya? Ya tapi sebenarnya di sisi lain juga kebetulan rekan saya dia di Kemenkes, kita memang berkolaborasi untuk beberapa kasus baby blues dan segala macam ya. Untuk penanganan psikologisnya ke saya. Jadi dia bilang, Mbak ini kita mau ke sana selama 2 minggu terakhir ini daerah Aceh Utara atau Aceh Tamiang gitu ya, untuk menangani. Jadi mereka dari Kemenkes untuk menangani ibu-ibu yang mau melahirkan, yang mau mendekat dari lahir. Betul. Mereka mengurusin itu selama 2 minggu di sana. Jadi yang mau lahir
mungkin dipercepat pokoknya dilahirkanlah dalam 2 minggu ini begitu. Ya? Dilahirkan dalam 2 minggu ini, tapi ya kenapa cuma 2 minggu gitu? Kenapa nggak di stay di sana ya, tenaganya mungkin mereka nanti berkala lagi datang ke sana lagi. Jadi sebenarnya pemerintah ada lah gitu kan, bergeraknya itu ada, cuman mungkin tidak sebesar perannya masyarakat. Baik. Itu harus kita akui dan itu nyatanya memang begitu. Sebenarnya ada bantuan pemerintah itu ada. Kita nggak tutup mata juga. Kita berterima kasih dengan adanya ya bantuan-bantuan yang segera turun tuh kita berterima kasih. Tapi kan walaupun kita bukan korban langsung ya, tapi sebagai relawan kita ngelihat Pak ini kayaknya perlu sesuatu yang lebih gitu loh. Jadi bukan kita menutup mata dan meniadakan bantuan, enggak. Kita tetap bilang pemerintah punya peranan, yes is it. Kita gak akan menuduh bahwa pemerintah tidak bergerak sama sekali. Kita tahu mereka bergerak, tetapi ada blunder di lapangan ini yang kemudian membuat orang ada yang kemudian jadi tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian juga ada orang-orang yang kita rasa, Pak ini ada kondisi yang perlu penanganan lebih loh gitu ya, nggak bisa segini doang nih gitu. Ibaratnya nggak cukup Indomie Pak gitu. Kurang tepat sasaran. Nah iya. Kalau gitu. tadi misalnya nih pemerintah nyumbangin tadi solar panel, pemerintah nyumbangin popok gitu kan, menyumbang pakaian dalam, mungkin tuh diapresiasi, pemerintah ngasihnya apa gitu ya kan. Beras itu aku ingat ada videonya, gak usah disebut ya, berasnya dijatuhin dari helikopter gitu. Ini maksudnya mohon maaf ya, ini nenek-nenek mau meninggal juga tahu gitu ya, beras itu dijatuhkan dari helikopternya, teburai lah. Teburai ya, bahasa Indonesia itu teburai. Teburai. Enggak, yang pengen kami pastikan lagi pertanyaannya tadi, apakah dengan sesuatu yang dipertontonkan warga bantu warga, korban bantu korban ini, dikhawatirkan gitu, justru muncul rasa di mana ego dalam konteks kepemimpinan tadi justru makin tinggi dengan konteks. Kesenggol maksudnya. Iya benar bisa berdampak karena kan ya normalnya ketika kita mau melakukan itu sendiri tanpa ketika kita tidak meminta lagi, artinya kita tidak berharap lagi dengan orang itu gitu kan. Nah, sisi negatifnya ada nggak kira-kira dari segi struktural yang akhirnya nanti berdampak ya kondisi ini makin nggak selesai? Sebenarnya sisi positifnya, jadi masyarakat tuh mandiri, masyarakat bisa menanggulangi sendiri ya. Menegaskan ini kita mampu, nah bahasanya seperti itu. Menegaskan mereka mampu, tapi ketika pemerintah itu mungkin nanti masuk lagi, mereka juga nggak yang, maksudnya nggak yang kita bilang bakalan orang-orang baik ya, orang-orang yang mampu berkorban, padahal sebenarnya bisa orang lain yang melakukan itu. Artinya kan mereka punya sifat karakter yang baik. Jadi ketika pemerintah pun masuk lagi, tiba-tiba mereka akan welcome gitu dengan kehadiran yang akan diberikan itu. Cuman mungkin kedepannya jadi pelajaran buat mereka. Mungkin pergantian nanti di pemerintahan itu kedepannya berdampak seperti itu sih. Mereka tidak akan memilih kembali, bahasanya pasti akan itu dampaknya ya. Makin nggak percaya. Ya sama halnya kayak kita pasangan kita udah dikecewain berkali-kali kan, kita putus terus kembali ke situ lagi. Itu yang lebih dipahami ya. Karena gini loh, ketika perasaan itu diabaikan, gitu kan? Ketika perasaan itu diabaikan, ini berlaku mau anak kecil mau bayi, kayak anak bayi lah. Kemarin aku lagi baca-baca jurnal. Kenapa anak kecil lebih suka main handphone dibandingkan sama berinteraksi dengan orang tuanya? Karena salah satunya adalah orang tuanya lambat memberikan respon. Anak ngomong mama gitu kan, apa sih nanti. Nah sementara di game begitu dia kamu menang, kamu hebat gitu, responnya cepat. Nah itu juga yang dibutuhkan. Ketika pemerintah abai terhadap perasaannya masyarakat, rakyat ini, nanti rakyat lama-lama punya trauma terhadap pemerintah gitu, yang akhirnya membuat kita makin mistrust. Kedepannya bahayanya apa? Kalau pemerintah buat kebijakan apapun, walaupun itu baik, masyarakat udah nggak percaya duluan. Repot Pak. Cocok jadi wellman ya nampaknya. Wakil permen. Baik.